Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif, alhamdulillah ini aplikasi selama progres 2 bulan ya. Untuk menu awalnya kita masuk ke dashboard. Di dashboard itu ada apa aja? Ada pendapatan harian. Di sini kalau misalkan hari ini admin menginputkan progres yang udah beres, yang udah selesai itu dapatnya 3 juta, dia akan muncul di menu dashboard. Ini kumulatif atau totalnya. Kemudian ini ada pendapatan harian 10%, ini ketahuannya. Jadi misalkan hari ini dia dapat 3 juta, kemudian kemarin misalkan 2.500.000, dia bisa ketahuan naik sama turunnya. Kemudian yang kedua ada servis harian, ini unit yang masuk ya. Ini misalkan yang kemarin ada 12, kemudian yang sekarang itu 10, maka dia kelihatan ada 4,35% yang turun. Ini proses perbaikan, jadi ada berapa unit yang sedang diperbaiki. Ini juga sama, misalkan nanti ada, saya jelasin di menu 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 layanan. Jadi ini hari ini yang terkonfirmasi lagi diperbaiki itu naik 2,59%. Kemudian di sini juga ada user baru, artinya kita bisa ketahuan user baru yang masuk di kita itu berapa, pelanggan yang baru dimasuk itu di kita itu berapa. Untuk ini ada chart perbandingan. Jadi ini perbandingan bulan ini sama bulan lalu. Jadi misalkan tanggal 1 bulan lalu itu dapat 11, bulan ini dapat 12, begitu seterusnya ya. Nah, misalkan bulan lalu tanggal 18 itu cuma 1, bulan ini 14 itu. Untuk status proses harian dia oh ya, ini juga ada dark mode-nya ya. Jadi misalkan ini terlalu kontras, biar ini bisa dipakai pas siang hari atau malam hari, dia nggak ngerusak mata. Jadi saya bikin dark mode sama light mode. Untuk di sini ada status proses harian ya. Jadi misalkan yang lagi di servis ada 5, yang klaim ada 1, yang cancel ada 3, misalkan yang lagi di QC ada 10 ya, seperti itu. Kemudian di sini ada menu titik 3, ini bisa di-download ya. Tuh. Jadi kita bisa benar-benar nge-track untuk hariannya. Tuh. Bisa juga ini dibikin laporan di Word atau Excel. Kemudian untuk menu layanan, dia di sini ada menu tambah servis, sama ini untuk menginputkan servisnya atau memasukkan data servis. Saya ganti dulu karena lebih enak yang dark mode. Misalkan di sini ini misalkan udah terdaftar ya, jadi tinggal klik aja, nanti dia langsung kasih otomatis. Misalkan ada yang namanya Denny tapi dia tidak terdaftar, jangan diklik, tinggal diganti aja. Kita silang dulu biar datanya hilang. Nomornya berbeda itu sama. Kemudian di sini ada form unit, ada nama unit, misalkan Samsung atau iPhone, keluhannya misalkan layarnya retak, kemudian aksesorisnya apa aja, aksesoris tambahannya juga apa aja bisa. Di sini ada password, misalkan HP-nya di password bisa diketik di sini. Dan ini yang saya suka, dia saya lengkapi juga pakai pattern lock. Jadi biar gak repot kita harus nebak 1 2 3-nya nanti salah, mending saya tambahin aja fitur ini. Jadi bisa gambar langsung di sini. Tuh. Misalkan salah tinggal di reset. Oke. Untuk di bawah dia ada daftar servisan. Ini daftar lengkapnya ya. Jadi misalkan tanggal berapa dia masuknya tuh. Di sini ada menu mata ya, simbol mata, ini untuk detailnya. Jadi kalau saya tulis di sini semua kan terlalu panjang. Jadi dia nggak kira masuk di semuanya di sini. Jadi saya bikin detailnya aja. Jadi kalau misalkan mau dicek misalnya iPhone 14 Pro Max punya siapa, tinggal dicek punya Mulyadi misalkan. Kemudian pengen dicek lagi keluhannya apa, bisa dipencet yang simbol mata ini. Kemudian di sini ada menu send WA. Jadi misalkan orangnya pengen tahu progres HP saya udah sampai mana,
dia bisa langsung dikirim via WhatsApp. Ini langsung kesambung ke WhatsApp web. Untuk template-nya nanti saya jelasin. Oke, kemudian di sini ada menu print. Jadi misalkan di sini kalau benar-benar pengen full media, nggak usah pakai coretan tangan lagi, bisa di sini. Misalkan untuk ngeprint invoice nota tuh, jadi notanya udah otomatis ke download nanti di sini. QC awal juga bisa, QC akhir juga bisa. Misalkan nanti hasil QC dari yang ada di komputer ini mau dipindahin ke paper, ke kertas, bisa. Di sini juga ada menu delete sama editnya. Di sini juga ada menu buat nge-refresh. Jadi misalkan datanya kok belum masuk nih, padahal admin saya udah nginputin, ternyata kita tinggal refresh saja, otomatis ke refresh, ngambil dari database. Untuk menu pelanggan di sini ya kurang lebihnya sama ya, jadi kayak nambahin, kemudian kurangin, mengedit itu sama. Untuk pengguna kita bisa menentukan dia haknya apa aja. Misalkan mau nambahin admin satu lagi, tinggal diisi datanya, kemudian role-nya apa, tinggal diisi. Oke. Untuk mengeditnya juga, untuk menu-menunya saya masih belum belum sempat ya, mana yang untuk admin, mana yang untuk kepala toko, mana yang untuk teknisi, tapi saya udah siapin, tinggal dipisah aja. Untuk laporan, ini ada laporan bulan ini, jadi kita bisa tahu progres hari ini berapa unit yang masuk. Kemudian ini ada juga menu laporan unit untuk khusus mingguan juga. Bisa minggu lalu, minggu ini bisa ketahuan di sini. Sekarang unit yang keluar 8, unit yang masuk itu 7. Di sini juga ada, mungkin ini terakhir ya. Oke, sini dulu aja mungkin. Aduh, di sini ada pendapatan bulan ini. Jadi bulan ini kita bisa ketahuan nih ada berapa pendapatan kita per harinya, benar-benar ke track di sini. Di sini aja ada cetak laporan, jadi untuk laporan bulanan bisa langsung dicetak, kita nggak usah pindahin data lagi dari website ke Excel, misalkan dari website ke Google, akun Google gitu, Google Workspace, nggak usah. Saya udah siapin, tinggal dicetak di sini, nanti dia bentuknya PDF kayak tadi itu. Misalkan kita butuh laporan mingguan dari tanggal sekian bisa diatur di sini. Nanti tinggal cetak juga. Kemudian ada quality control. Nah, ini misalkan nanti fungsi dari admin sama quality control itu mau diganti atau diubah, bisa di sini. Untuk statusnya yang cancel dalam perbaikan dan QC awal dia nggak bisa diedit, tapi yang QC akhir sama QC awal dia bisa. Misalkan QC awal chat, kita bisa pilih baik buruknya. Keyboard misalkan buruk misalkan tinggal ditulis keterangannya apa gitu. Ada juga menu teknisi, ini saya terinspirasi dari Gojek. Jadi misalkan Kang Arif punya 3 teknisi, kemudian kita tuh pengen tahu teknisi ini ngerjain apa, teknisi ngerjain yang mana, bisa di track di sini. Jadi misalkan Samsung A13 dia udah diambil sama teknisi Denny misalkan. Nah, dia otomatis terkunci sehingga dia akan berubah statusnya menjadi dalam perbaikan. Dan teknisi yang lain dia nggak akan bisa mengubah statusnya kecuali admin. Admin bisa ya. Terus misalkan udah selesai, tinggal diklik selesai. Misalkan ini kan ambil servis statusnya. Kemudian dia diproses beberapa hari, beres, selesai, tinggal klik selesai. Jadi misalkan ada teknisi, kita bisa tahu nih masing-masing teknisi itu kinerjanya gimana, kita bisa tahu. Ada juga pengelola cabang, ini udah saya siapkan agar multi toko. Jadi
satu aplikasi ini, maaf terputus tadi rekamannya. Jadi aplikasi ini bisa dipakai buat berbagai toko. Misalkan Kang Arif punya 6 cabang, amin. Jadi 6 cabangnya itu bisa ke-track di sini, mana progres yang bagus, mana progresnya yang lagi turun, nanti ketahuan di sini. Misalkan mau dikasih chart-chart yang lain bisa, nanti bisa request. Untuk yang menu pengaturan ini saya siapin, misalkan di sini bisa ubah logo, bisa, dan juga ubah template-nya. Nah, untuk yang ini gambarnya saya mau bikin juga nanti landing page. Jadi landing page ini berfungsi untuk ketika kita ngetik di Google service UIN terdekat yang muncul website kita sama alamat kita, jadi CEO lah gitu. Jadi muncul nomor 1 lah gitu, yang paling dikira rekomendasiin gitu. Nanti bisa diatur juga nomor telepon toko, alamat tokonya di sini, medsosnya juga apa bisa diatur di sini. Selanjutnya ada profil pengguna, kayak ini digunakan untuk nomor teleponnya sama misalkan mau ganti alamat email sama namanya bisa. Ini template pesan yang tadi saya gunakan buat ngirim ke ini ya, ke customer gitu, template-nya. Kayak apa, misalkan kalau misalkan haji garasi bisa diatur lewat sini. Oke, itu kemudian untuk landing page. Nah, untuk landing page misalkan mau ini sebenarnya percobaan aja ya. Jadi di sini nanti bisa diisi profil perusahaan atau profil tokonya, halamannya berapa. Misalkan mau dikasih harga juga bisa di sini, nanti pengelolaannya lewat yang dashboard tadi. Ya, mungkin sangat panjang ini videonya ya. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.